Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nova N. Hutajulu. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Lompahangai, Kecamatan Lompahangai, Kabupaten Mahakamulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada materi IPA, kelas 8, subbab sistem pencernaan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Gimana, siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke. Ayo ada yang sampah-sampah di bangku. Ayo ambil semua. Sudah semua? Sudah, Bu. Ayo keluarkan semua buku IPA. Udah dikeluarkan? Sudah, Bu. Jangan ada buku lain selain buku IPA. Ayo. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Ketua kelas mohon pimpin doa. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke. Tadi udah berdoa, sekarang kita untuk mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanyakan, apa masih ingat pembelajaran kalian minggu lalu apa? Ingat. Apa? Dekat? Oke, berarti masih ingat ya. Siapa yang tahu konsep tekanan itu seperti apa? Kalau masih ingat, ayo. Katanya tadi masih ingat, oke? Yang lain mana lagi? Siapa lagi? Silakan. Yang ini dulu, yang ini, yang belum banyak. Oke, itulah konsep tekanan. Oke, itulah pembelajaran kita minggu lalu. Berarti masih ingat ya? Berarti masih ada bayangan-bayangan pembelajaran minggu lalu yang kamu ingat sampai pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, perhatikan gambar. Itu apa? Orang sama kaca. Pernah nggak kamu bernapas di depan kaca? Pernah. Bagaimana kaca tersebut? Ada uap air nggak? Ada. Ada kan? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat bernapas, kamu mengeluarkan karbon dioksida dengan H2O. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Itu sebabnya Ibu tampilkan tadi gambar itu saat bernapas di depan kaca. Sebelum kita belajar di sistem pernapasan di sini, Ibu mau bagikan kamu pretest. Tahu nggak arti pretest apa? Pretest itu yaitu tes kemampuan awal. Oke? Mana itu kelas? Sekarang sini bagikan. Ini langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Waktunya bukan cuma 10 menit. Oke? Sudah? Oke. Sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Melalui kegiatan diskusi, yaitu nanti kamu kerja kelompok, pengamatan dan kerja kelompok, peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Lalu yang keempat, melalui pengamatan, diskusi kelompok, kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi, struktur, dan cara kerja organ sistem pernapasan. Lalu yang menjadi manfaat, apa sih manfaat kamu belajar ini? Manfaatnya yaitu siswa atau peserta didik atau memahami mengapa atau apa-apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan dan bagaimana cara menjaga sistem pernapasan. Lalu yang selanjutnya, perhatikan teknik penilaian. Bagaimana sih teknik penilaian itu selama kamu belajar ini? Yang pertama itu ada penilaian sikap. Lalu yang ketiga, penilaian pengetahuan atau mesti akhir. Oke, sekarang lanjut. Sekarang lanjut, perhatikan. Ini ada artikel atau tentang kasus sistem pernapasan. Bisa dibaca Kak? Oke, bisa Kak? Bisa. Oke, sekarang coba dulu semua baca artikel ini. Ya, coba semua baca artikel ini. Lalu nanti di sini buat 5 pertanyaan terkait kasus sistem pernapasan yang ditayangkan. Nanti yang sudah kamu baca, udah? Bisa kan? Tapi baca dulu semua artikel ini. Silakan dibaca. Sambil kamu membaca, Ibu akan bagikan kamu LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan secara kelompok. Ya, ini dikerjakan secara berkelompok, bukan perorangan ya. Semua udah duduk belum sesuai kelompoknya? Udah. Mana kelompok 1? Kelompok 4 sama kelompok 5. Ada yang tidak dapat kelompok? Nah, semua udah dulu ya sesuai dengan kelompoknya ya. Ini dikerjakan dengan kerjasama atau dengan berkelompok ya. Dan sekarang ini akan dibagi sambil baca artikelnya. Sekarang baca artikel. Nah, cara mengerjakan LKPD memperhatikan. Setelah kamu baca, lalu buatlah pertanyaan atau argumentasi. Kemudian carilah data dengan menggunakan buku paket. Ada kan buku paket? Sudah. Lalu modul ajar yang sudah dibagikan. Habis itu nanti video akan diputar. Sudah. Dari situlah kamu nanti untuk belajar atau untuk menjawab. Ya. Lalu yang ketiga, amati gambar. Ini gambar tentang sistem pernapasan. Lalu setelah kamu dapatkan dari video atau modul ajar atau dari buku paket, lalu tuliskanlah di dalam tabel atau di LKPD-mu. Oke? Udah? Habis itu, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakangnya. Ya? Udah? Setelah kamu jawab pertanyaannya, lalu buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Paham untuk mengerjakan LKPD? Paham. Ada yang kurang paham? Paham semua ya? Sekarang kerjakan, Ibu kasih waktunya 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya. Lalu sambil mengerjakan LKPD, kita putar video. Dan silakan dengarkan. Inilah gambar gambar paru-paru. Paru-paru kanan itu ada 3. Coba disitu perhatikan, ada apa itu saja? Ada lobus, lobus medius, lobus inferior.
Nah, ini perhatikan. Ini proses masuknya udara. Perhatikan, berulang dari awal. Proses masuknya udara. Mulai dari rongga hidung sampai dia nanti ke paru-paru. Perhatikan ya. Dua masuk ke udara. Yang kuning ya. Masuk dalam perut. Berarti ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi berarti dia udara masuk, ekspirasi berarti udara keluar. Oke, itulah tentang video tentang sistem pernafasan. Sekarang kerjakan LKPD. Kerjanya berkelompok ya. Kerjanya berkelompok. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama ibu lah, kan sama temanmu. Kalau nggak paham, tanya lagi sama ibu. Bisa tanyakan ke ibu ya. Silahkan dikerjakan. Ayo semua dikerjakan itu. Coba tanya di bukumu apa itu fungsi paru-paru. Ada hidung, rongga hidung apa itu fungsinya. Ada alveolus kan? Jangan main-main ya. Ranto.
Oke, yang sudah siap, silakan. Ya. Yang lain perhatikan temanmu, ya. Yang lain perhatikan temanmu. Ya. Lalu perhatikan hasil diskusi mereka. Kalau ada nanti yang tak paham tentang diskusi mereka, bisa kamu tanya, ya. Bisa kan? Oke. Mulai dari sekarang. Perkenalkan dulu dari Ayo dimulai dari sekarang. Ya, perhatikan. Itulah hasil diskusi dari kelompok satu. Mereka sudah memaparkan atau menjawab semua tentang tugas judul KPD yang diberikan. Oke. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah? Siapa ada di tangan? Yuk, kelompok dua, silakan. Ayo, kelompok satu bisa menjawab. Yuk, silakan. Ya, itulah jawaban dari kelompok satu. Gimana kelompok dua, Pak? Ya, oke. Gimana kelompok dua menerima jawaban kelompok satu? Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Kenapa karbon dioksida perlu dikeluarkan dari dalam tubuh? Bisa dijawab? Udah didiskusikan? Ya, Bu. Oke, silakan dijawab. Karena jika karbon dioksida tidak bisa dari pembakaran tersebut, tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, dapat menghasilkan asam yang dapat menjadi racun bagi sel darah. Oke, mereka perlu diulang lagi jawabannya. Ayo kelompok satu ulang lagi jawabannya tadi. Oke, sebelum ulang lagi pertanyaan. Kenapa karbon dioksida perlu dikeluarkan dari dalam tubuh? Oke, silakan. Karena jika karbon dioksida adalah sisa dari basis makanan yang kembali tidak dikeluarkan dari tubuh, dapat menghasilkan asam yang dapat menjadi racun bagi sel darah. Ya, bagaimana kelompok? Terima jawabannya dari kelompok satu. Menerima. Oke, menerima. Satu. Selanjutnya boleh dibuat di kelompok lain ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus ya. Oke, silakan dulu kelompok satu. Terima kasih ya. Silakan kelompok mana lagi yang mau langsung ke depan? Ayo, silakan. Ayo, yang mana? Silakan kelompok dua. Berdasarkan formula masalah pada artikel di atas ini, kamu bisa merumuskan suatu pertanyaan atau masalah yang ada. Kita kaji pada nilai-nilai ini. Tuliskan pertanyaanmu pada ini. Pertanyaan satu, apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Dua, apa fungsi dari sistem pernapasan? Tiga, apa saja organ-organ dalam sistem pernapasan? Empat, apa arti? Nanti kan
gambar yang menunjukkan bagian dari beberapa sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan dasar manusianya. 1. Hidup. Hidup berfungsi untuk menghirup. 4. Rangkaian. Berfungsi sebagai jalan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. 5. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang perhatikan. Kelompok 3 telah selesai untuk persentase. Jangan main-main. Nah, perhatikan kelompok 3 sudah selesai. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ayo siapa? Oke, silakan. Ayo. Jawab. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah yang Zeus. Ya, mereka menjawab tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di Alveolus. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, berarti sudah ya? Sudah. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, karena semua kelompok telah maju, sudah bertanya, sekarang kita lanjut menyimpulkan pembelajaran kita. Sebelum disimpulkan, ingat tujuan pembelajaran kita tadi yaitu yang ini. Yang pertama tujuan kita tadi, peserta didik mampu menjelaskan proses pernapasan. Bagaimana? Kalian sudah mampu belum menjelaskan apa itu sistem pernapasan atau proses pernapasan? Sudah ya? Sudah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi alat pernapasan atau organ-organ pernapasan. Sekarang ayo kita sebutkan atau kamu sebutkan dulu organ-organ pernapasan apa saja. Yang pertama, alveolus. Oke, berarti udah bisa ya? Oke, berarti tujuan pembelajaran kita udah tercapai ya? Tercapai. Sekarang kita menyimpulkan. Apa sih yang menjadi kesimpulanmu tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, silakan. Sistem pernapasan adalah sistem bermain Ada lagi? Kesimpulan ya, silakan. pernapasan hewan hidup adalah yang digunakan untuk bernafas. Alasannya adalah hidup merupakan garis utama. Selain itu bernafas dengan hidup membutuhkan hidupan dari oksigen dalam darah. Oke, betul sekali ya. Kesimpulan akhirnya, biar kita kumpulkan semua dari kesimpulan-kesimpulan yang kamu buat. Jadi kesimpulan akhirnya itu, sistem pernapasan itu adalah organ yang digunakan makhluk hidup untuk pertukaran gas. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Kamu juga sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Sebelum kita masuk ke bahan refleksi, kita akan melakukan post test. Ibu harapkan di post test ini atau soal evaluasi di akhir, Ibu harapkan soal evaluasi ini lebih baik dari di tes tadi. Mana kita kelas? Silakan maju. Langsung tulis nama. Ini sama soalnya sama tadi. Tapi Ibu harapkan Ibu dapat nilai 100 ya. Ayo udah. Waktunya cuma 10 menit. Udah? Nomor 2 ibu kan Nomor 2.
ya. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Kami juga paham fungsi dari sistem pernapasan. Ya, mereka juga paham fungsi dari sistem pernapasan. Betul sekali ya. Mereka paham fungsi sistem pernapasan. Ada lagi? Ayo, kalian. Kami juga tahu kalau saat makan itu tidak bisa bicara. Ya, betul sekali ya. Jadi saat makan jangan biasakan berbicara, karena itu dapat menyebabkan apa? Fungsi tenggorokan itu rusak ya, atau tidak baik. Ada lagi? Ya, berarti sudah jelas semua ya. Oke, yang menjadi untuk akhir, yang menjadi tugasmu di rumah, perhatikan. Yang menjadi tugasmu di rumah, perhatikan buku paket. Ya, perhatikan buku paket. Nanti di situ ada SPTS di akhir pembelajaran sistem pernapasan. Ya, itu yang menjadi tugasmu di rumah. Soalnya ada itu SP-nya 3 soal ya. Oke, paham? Oke, lalu perhatikan. Perhatikan. Untuk pembelajaran kita minggu depan, minggu depan, yaitu tentang sistem pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu yang kedua tentang penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan apa saja yang ada pada sistem pernapasan. Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Silakan baca bukumu, bisa dari buku paket, dari mulut ataupun dari internet. Ya. Yang terakhir, ingat ya, yang terakhir tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, apalagi tadi yang kamu pelajari ya tentang sistem pernapasan, jaga sistem pernapasanmu. Oke, paham?